Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pikiran, dan hati, itulah memelihara hati dan pikiran kita dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti mengingat peringatan Hari Pahlawan di negeri kita Indonesia, yaitu diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya. Hari Pahlawan itu diperingati untuk mengenang bagaimana para pahlawan kita yang berjuang menegakkan keadilan, yang berjuang membela kebenaran, dan yang berjuang untuk memerdekakan setiap orang dari penindasan. Tentu kita merasakan bagaimana penindasan zaman dahulu. Sampai dikatakan melalui sejarah bahwa negeri kita ini ditindas selama 350 tahun. Tapi oleh karena perjuangan para pahlawan yang terjadi, maka kita memperoleh kemerdekaan. Keadilan kita terima, kemerdekaan kita rasakan, dan kebebasan kita nikmati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan sekarang ini, sering sekali orang mempermainkan keadilan di dalam kehidupan. Mempermainkan kemerdekaan dengan sesuka hati. Bapak Ibu, dalam sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana Yesus memberikan sebuah pengajaran yang begitu menarik. Pengajaran tentang kedatangan Tuhan ke dunia ini, yaitu untuk membawa pemisah bagi setiap orang. Kristus datang bukan untuk membawa perdamaian sebelum perikop kita ini, tapi untuk membawa pedang, memisahkan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang melakukan Injil Tuhan dengan orang yang tidak melakukan Injil Tuhan. Namun dalam perikop kita pada saat ini, seruan atau pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, yaitu ajakan kepada setiap orang untuk senantiasa menjadi orang benar, untuk senantiasa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika Kristus dalam perikop ini mau mengajak kita bagaimana sesungguhnya orang-orang benar ini, orang-orang yang terpisah dari dunia ini, mampu menyambut Kristus di dalam kehidupannya. Dalam ayat 40
Di dalam perikop ini jelas dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kenapa Yesus katakan barang siapa menyambut kita, menyambut Yesus? Tentu Yesus mau memposisikan diri kita sebagai orang benar. Karena apa? Karena Kristus adalah orang benar. Maka barang siapa menyambut orang benar, dia sama saja dengan menyambut Yesus dalam kehidupan. Selanjutnya dikatakan oleh Yesus, dipertegas dia kembali dalam ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Artinya Bapak Ibu, penyambutan yang kita lakukan kepada setiap orang, justru itu akan kita terima juga dalam kehidupan kita. Aku menyambut orang yang terberkati, maka aku juga akan terberkati. Aku menyambut nabi, maka aku juga sama seperti nabi. Karena aku mengerti kebenaran, aku mengerti keadilan, aku mengerti kasih setia Tuhan. Maka upah yang kusambut akan menjadi upahku. Dan bagian daripada orang yang kusambut akan menjadi bagianku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu Yesus katakan juga, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir kepada salah seorang yang paling kecil, ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, lalu dikerucutkan oleh Yesus. Ternyata orang benar atau nabi yang dikatakan oleh Yesus di sini bukanlah pengusaha, bukanlah orang-orang hebat, bukanlah orang-orang kaya dan berpangkat, tapi dikatakan orang kecil. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang yang disisihkan oleh Tuhan menjadi bagian daripada bagiannya, bagian daripada Kristus itu sendiri, sesungguhnya kita orang-orang kecil. Lalu kita katakan dalam kehidupan, mungkin kita akan bertanya, apakah memang para pengusaha, para orang kaya dan lain sebagainya tidak menjadi bagian daripada Kristus? Kita tidak boleh katakan bagiannya atau tidak bagiannya. Tapi yang boleh kita pastikan, ketika orang kaya hidup di dalam kebenaran, ketika orang berpangkat hidup dalam keadilan, ketika orang yang punya segala sesuatu hidup dalam kerendahan hati, dia tidak menjadikan apa yang dia miliki untuk menyombongkan dirinya, tapi dia tetap merendahkan diri, memposisikan diri sebagai orang-orang kecil. Dia tetap menjadi bagian daripada Kristus. Dan demikian sebaliknya. Dan kita pikir juga Bapak Ibu, ketika aku orang susah, ketika aku orang miskin, ketika aku orang-orang ibaratnya yang melarat, maka aku sudah bagian daripada orang yang bagian daripada Kristus. Bukan demikian. Karena kita lihat fakta dan realita. Ada banyak orang-orang miskin. Ada banyak orang-orang pengangguran. Ada banyak orang-orang yang hidupnya Senin Kemis, tapi hidupnya tidak berubah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tetap penuh kecurangan, tetap penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Apa yang akan kita lihat di sana? Yang pertama Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diajak setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya, dia harus melakukan keadilan. Dia harus melakukan kasih setia Tuhan. Bagaimana keadilan ini kita lakukan? Maka mari kita menyambut setiap orang sebagaimana kita menyambut Kristus. Jangan kita melihat-lihat muka. Ada banyak orang sekarang ini, kalau orang yang berpangkat datang menghampirinya, dia bersukacita. Disambut begitu luar biasa. Gereja banyak demikian. Pejabat-pejabat datang
ke dalam suatu acara ini luar biasa penyambutannya. Apalagi dalam tahun-tahun politik. Tapi ketika orang yang biasa yang tidak punya kedudukan datang, tidak diperhitungkan. Maka mari kita adil dalam kehidupan ini. Adil dalam arti bukan adil menurutku untuk mencari keuntunganku. Tapi Kristus mau mengajak kita. Bagaimana kita menyambut setiap orang itu dengan sebuah keadilan. Kita menyambut setiap orang itu karena kita percaya bahwa orang-orang yang kita sambut siapapun dia adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Yang harus kita pandang, yang harus kita percayai. Bahwa orang yang kita sambut adalah kita menyambut Kristus. Kita yakinin itu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau belajar. Seperti yang dikatakan dalam ayat 41 itu. Kita orang yang percaya diajak oleh Kristus menyambut setiap orang sebagai seorang nabi. Artinya kita menyambut orang dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh keikhlasan. Jangan penuh dengan kesungut-sungut. Nabi menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nabi menjadi alat Tuhan. Maka karena Nabi diposisikan sebagai orang yang diberkati, maka kita orang yang menyambut setiap orang, kita juga harus percaya diberkati oleh Tuhan. Kita yakinkan diri kita bahwa yang kita sambut akan memberikan berkat bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu, dari firman ini kita mau belajar bagaimana orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ini untuk senantiasa melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Kita sebagai murid-murid daripada Yesus Kristus, kita harus penuh dengan kelemah lembutan di dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh lagi melihat-lihat wajah dalam kehidupan ini. Maka kita harus berlaku adil. Kita harus memberikan setiap orang minum. Artinya kita harus memberikan kelegaan kepada setiap orang. Termasuk orang-orang yang terpinggirkan. Kehadiran kita harus bermakna bagi orang lain. Kehadiran orang lain di tengah-tengah kehidupan kita harus menjadi pelajaran berharga. Kita percaya dalam kehidupan setiap orang Kristus bekerja. Maka lakukan pekerjaanmu, sambut setiap orang, lakukan keadilan, dan senantiasa mari hidup dalam kasih setia Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan, dia akan menjaga kebenaran, dia akan menyambut setiap orang, dia tidak akan ada kemunafikan, dan dia akan penuh keikhlasan menyambut orang yang hadir dalam kehidupannya. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, yang memberkati kehidupan kami pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarkan kami Tuhan menyambut Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami. Karena kami percaya ketika kami menyambut Tuhan, lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, maka kami akan memperoleh berkat-berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.